الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia, yakni malam Jumat, Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, penghulunya hari dan hari rayanya orang Islam. Jadi hari raya itu ada setahun sekali, ada seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu yaitu hari Jumat. Itulah kenapa makruh puasa hari Jumat, karena hari raya. Ya, jadi alhamdulillah kembali kita bertemu malam Jumat. Ya. Kemudian daripada itu melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Baris ke-6 dari bawah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan baca olehmu ketika sujud itu, semalam sudah kita bahas ketika sujud. Semalam apa? Ketika hendak menuju sujud, yang pertama menyentuh lantai adalah lutut, ya. Dilanjutkan dengan dua telapak tangan, lalu dahi. Nah, itu urutannya, ya. Jadi lentohot hanya telapak tangan, hanya dahi. Nah, jangan terdahulu tangan dulu, kecuali apa? Darurat. Misalnya orang ada penyakit pinggang, misalnya ada kuat, lentohot dulu, jadi tangan dulu, ya. Itu pun karena darurat. Tapi yang sunnahnya lutut dulu, baru telapak tangan, baru dahi. Kemudian kita juga harus meletakkan anggota sujud yang 7 ke lantai. Yang 7 itu apa saja? Yaitu pertama dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari kaki. Dari 7 anggota ini ada yang menyentuh lantai itu wajib dalam keadaan terbuka, yaitu dahi. Nah, dahi itu kalau boleh tertutup, jadi kopiah hati-hati, jangan sampai tertutup dahi, ya. Jadi jangan kopiahnya itu. Nah, maka kada sah sujudnya. Kalau sah sujudnya, kada sah sembahyangnya. Jadi dahi itu wajib terbuka. Nah, jadi jangan tertutup, ya. Kemudian ada lagi anggota sujud itu yang sunnah terbuka, artinya boleh terbuka dan boleh tertutup, cuma sunnah terbuka. Apa itu? 2 telapak tangan dan jari kaki, itu sunnah terbuka. Tapi boleh tertutup, jadi jangan disalahkan kalau ada orang sembahyang pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, sah aja sembahyangnya. Kenapa? Karena yang wajib terbuka itu hanya dahi. Adapun telapak tangan dan kaki, jari kaki itu sunnah aja terbuka. Jadi boleh ya kaos kaki sembahyang, ya. Karena
Ada wajib terbuka. Jadi sunnah terbuka telapak tangan dan jari kaki. Ada lagi yang wajib tertutup waktu menyentuh lantai. Apa? Dua lutut. Jangan kira dua lutut sama dahi. Kalau ini yang singkir itu dia malah betul yang itu. Kalau lutut malah wajib tertutup. Yang penting menyentuh lantai. Nah dari yang tujuh tadi semuanya wajib menyentuh lantai. Kalau boleh biar sembahyang, maaf, nanti kita lihat kajian kekanakan sembahyang waktu sujud bukan telapak tangan yang dianunya disentuhannya ke lantai, tapi jari tangan. Padahal yang telapak itu ini, nah ini telapak. Adapun ini jari karena anak-anak ngajinya sujud. Padahal harusnya ini yang dikenakan ke lantai, nah bukan ke ini, ya lah. Nah, jadi telapak tangan, telapak itu kan ini batasnya. Nah, kalau ini sudah jari tangan kan. Semalam sudah kita bahas. Nah, waktu sujud itu sudah lengkap nafas, dahi sudah menyentuh lantai, telapak tangan, lutut, jari kaki sudah menyentuh lantai, lalu baca tasbih. Apa bacaan tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, posisi kita kan paling rendah. Makanya waktu sujud itu waktu yang kita tuh paling dekat dengan Allah. Kenapa? Karena waktu itu kita menunjukkan bahwa kita ini hamba. Tapi ada orang yang waktu sujud dia tuh sombong, dia masih sujud dan masih dia sombong. Kayak contohnya, nah semalam di kitab Asrarus Salat ada orang yang menyebut Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, tapi inya kan mengaku tinggi, yaitu apa? Merasa sembahyangnya taharat pada yang lain. Aku nih imam, aku yang taharatnya sembahyangnya mau misalnya nih, iyalah. Itu maknanya apa? Kalau bujur-bujur Subhana rabbiyal a'la, maka itu seakan-akan dirinya yang tinggi, iyalah. Malah dia paling afdal. Kenapa? Kalau ada debu di dahi itu makruh disapu di fikih itu ya. Sampai-sampai tuh kita tuh sujud di tempat sujud kita tuh ada debu atau pasir berikat di dahi itu makruh disapu. Kenapa? Karena itu menunjukkan kehinaan kita. Nah, kepada kita malah disapu ya lah. Padahal dibikin makruh ya disapu. Ya lah. Kayak cuma kisahnya mengesal lantainya 2 bulan ngiru didiamin misalnya dipok mau bertipal langsung mau sujud, nah itu boleh dibuangi. Nah ini kalau misalnya ada sedikit-sedikit pada malah itu kan aja apa jadi saksi bahwa kita sudah sujud. Nah kemudian engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjamaah. Jadi di kitabnya kan 3 kali itu kalau sembahyang berjamaah, dan 7 kali atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Ada kita berbeli, ialah berjamaah 3 kali, imam sorangan sekali. Ada di orang seharusnya berjamaah 3 kali, sorangan 7 sampai 10 kali. Makanya Rasulullah masih sembahyang sorangan luas luar biasa. Tapi masjid berjamaah jadi imam cepat. Jadi kita kadang kebalikannya sorangan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah jadi imam lalu ayat ya. Jadi itu Allah belum ada ilmu seorang orang. Jadi jangan sampai gula
kebalikannya. Celana kadang-kadang najis dikeluarkan sembahyang kan dalam pakai najis. Jadi dilepas celana dalam bolehlah kalau celana dalam sembahyang. Ini kan di fikih itu yang penting menutup aurat, ya lah, menutup aurat. Saat atau saat memang baju bergantian lawan ini, jadi mau sidin baju ini sidin berjalan jangan saking apa saking ada duitnya, membini sidin baju sidin berjalan jam saking miskinnya. Jadi mana sampai yang bergantian baju kita ini kira-kira ada lagi apa itu boleh ya, ya. Jadi patokannya itu menutup aurat, adapun pakaiannya apa ada masalah, ya. Yang penting menutup aurat. Malah kebalikannya kan ada orang yang berbaju tapi malah dianggap ada menutup aurat karena ada memenuhi persyaratan, ya. Kalau kebinian kan malih namanya persyaratannya. Lakian kan nyaman, membinian kan kada boleh tarang, kada boleh membentuk tubuh. Jadi mukana ben hati-hati, mukana minanam kantat-kantat, minat terbentuk tubuh, biar mukana tapi kada sampeyannya tetap dianggap kada menutup aurat, karena yang penting menutup. Lalu ada syarat-syaratnya menutup itu, ya. Nah kalau tapi itu justru bagus karena ada kantat, ya. Ada tapi yang putih tarang, kalau yang misalnya, harus boleh lagi, ya. Jadi boleh ya, boleh. Dan ada bab khusus di fikih itu bab membahas orang sil-sil gaul itu orang bakami kada tiis, ya. Bapak kami dulu keluar perang. Nah itu apa? Ada pembahasannya khusus. Maka orang yang seperti itu tetap yang boleh walaupun sudah wudu keluar perang saja, tapi ketentuannya ada khusus. Di antaranya dia boleh berwudu apabila sudah masuk waktu. Jadi orang belum azan wudu ada satunya. Mungkin tanam normal ini kalau wudu sebelum azan. Tapi orang masih sudah masuk waktu hanya boleh wudu. Nah, kedua wudunya hanya bisa digunakan untuk sekali sembahyang fardu. Ini sembahyang maghrib misalnya. Untung karena isya belum pulang, boleh wudu maghrib di bawah isya. Nah, jadi hanya boleh dipakai untuk sembahyang wajib. Tapi kalau sembahyang sunat boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wajib dia mengganti pakaiannya ketika hendak sembahyang. Jadi yang pakaian yang sebelumnya, yang sudah kena najis. Nah, seandainya keluar juga pulang ke wudu tadi, ya tetap yang misalnya kalau najis maka maafu dimaafkan. Nah, itu kan kalau di fikih itu kan istilahnya seseorang nang yubtala, seseorang diberikan ujian, diberikan cobaan, di antaranya itu sil-sil gaul atau kada tiis bakami. Jadi kada apa. Nah lalu berikutnya, jadi apa tadi baca 3 kali kalau baca doa, tapi kalau sorangan 7 sampai 10 kali. Ya, kalau kamu jadi kadang orang ya lah sekali bilang misalnya asal jangan penting tadi ya. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu hingga sujud tuntung, kalau bangkit dari sujud sambil mengucap Allahu Akbar sehingga engkau duduk dengan sempurna. Jadi badannya itu sudah sempurna, sama kayak rukuk semua. Allahu Akbar, Sami'allahu
Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, sujud. Kira bangun kalau dari sujud, Allahu akbar. Nah, jadi pas sempurna, pas di situ habis takbirnya, kadang berurut, Allahu akbar, lagi ngomong duduknya, ya. Jadi sudah sempurna, hanya habis takbirnya. Dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri. Nah, ya. Jadi betis kiri diduduki. Dan tegakkan telapak kakimu yang kanan, amun kawa, amun kana kawa. Ya, kayak kita biasa kan. Yang penting di atas kaki kiri, ya. Kamu maaf dan itu kan kayak itu apa? Betis. Jadi betis kiri dia pakai diduduki, betis kanan jaket. Nah, itu ya. Nah, ternyata itu kan enggak ada kawan, itu benar. Iyalah, enggak ada kawan yang misalnya. Nah, jadi kamu kawan dijaga ya. Menurut terus terang termasuk mengalami karena perlu beda. Jadi tangannya apa meletakkan ya, jaga dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu. Nah, ya, kalau di kitab Barobunan yang biasa dibaca guru sungkul dulu, ujung jari ini pas sejajar lawan ujung lintuh. Nah, jadi jangan tahan muka atau tahan belakang, pas sejajar. Nah, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terurai, artinya tidak digenggam. Jadi jangan kayak ini, ya. Jadi terurai. Pas sekali kalau posisi tasyahud maka langsung, ya, posisinya kayak ini. Jadi pas agak doa lima syahadat langsung naik. Jadi jangan kayak ini, kayaknya pas doa lima syahadat istilah ulama ini. Nah, kayaknya ada pembahasannya. Jadi kalau doa terus antara dua sujud terurai kayak ini di tangan kita. Nah, ya. Dan baca olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ini macam-macam riwayatnya. Kalau yang biasa kita baca kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada riwayat lain, ada lagi riwayat mengusulkannya. Nah, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni, sampai situ aja. Ada juga riwayatnya itu. Nah, dasar kita mengambil namun biasa kita bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah rezeki kepadaku. Jadi doanya ini biar lengkap, mengkabul, biar selamat dari dunia akhirat. Yalah. Doa pertama apa? Ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian warhamni, kasihanilah aku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku, wajburni, dan sempurnakan kekuranganku, wa'afini, dan afiatkan badanku, wa'fu anni, dan maafkan kesalahanku. Lengkap yang doanya dikabul, selesai. Yalah, dosa diampuni, dapat taufik hidayah, rezeki melimpah, awak sehat, dosa diampuni, makanya lagi cari kekurangan ditutupi oleh Allah. Makanya waktu itu antara dua sujud itu sadar maknanya kan, masa saya malah tinggal
nih. Allahu Akbar. Warzuqni wa'afini wa'afani. Ya Allah ini porsinya aja masih bacaan dulu terus. Iya kan, pada cakap ini bujur kan kenapa baca pak dulu antara sujud. Allahu Akbar. Jadi apa? Kalau bujur-bujur lengkap doanya. Padahal dia apa? Doa ketika sholat itu yang paling afdal, ya kan? Doa ketika di dalam sembahyang. Habislah. Wallahu a'lam. Kita wasiatul Mustafa. Halaman berapa set? Rasanya paslon di lisan rasanya, ya berpanjang lah. Halaman 17. Lawas di 3 mingguan berarti baca rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 17. Faslun fi hifdzil lisan. Bermula ini fasal pada membahas tentang hifdzil lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah atau ucapan. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, la tu'ayyir ahadan bima fihi. Nih, ujar Rasulullah, la tu'ayyir, janganlah engkau mencela ahadan akan seseorang bima fihi, dengan aib yang ada pada dirinya. Jangan gara-gara kita melihat aib seseorang lalu kita menyambat aibnya itu atau mencela akan dirinya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fama min lahmin illa wa fihi asmun. Kata Rasulullah, fama min lahmin, karena tidak ada daripada daging, illa wa fihi asmun, melainkan pada daging itu ada tulang. Ada dalam daging tunggal pasti ada tulangnya. Maksudnya apa? Ada orang yang bersih pasti ada aibnya. Jadi kita melihat aib orang disambet, melihat aib orang disambet, itu kan ada orang bersihnya orang. Aku disambet terus saya, ya kan? Ada dalam sempurnanya. Setiap daging itu pasti ada tulangnya. Tapi artinya setiap seseorang itu walaupun banyak kelebihannya, pasti ada kekurangannya, pasti ada aibnya. Nah, jangan-jangan lihat kita nampak orang itu banyak kekurangan, ya sampai kita bicarain banyak kita lagi kekurangannya. Ya lah, yang berarti orang misalnya, maaf misalnya ya, iya ya, panau misalnya nih, iya lah. Padahal orang setitik aja kan namanya sama ada orang bicarain 5 sampai titiknya. Nah, iya lah. Pengalatnya apa? Kalian melihat apa? Kekurangan diri sendiri, malah melihat kekurangan orang. Apa jawaban bahasanya? Gajah apa? Di depan tidak kelihatan, semut di seberang kelihatan, ya lah.
aib seorang kenal pada kelihatan, aib orang harus kali kelihatan. Nah, jadi udah mau melihat aib, malah kalau di kitab al mu'minu mir'atul mu'min gitu. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Berarti mencermin kita rajin berdiri di muka cermin dan kita lihat siapa kita. Berarti mau kita melihat aib orang, berarti sejujurnya nang bisi aib itu siapa kita. Makanya dulu menikah melihat orang ada kekurangan orang, hati-hati aja sendiri. Kayaknya kita melihat tuh ikan tuh nama itu ini aja sendiri. Jadi mau kita terlihat aib orang udah langsung mudahan sini diampuni kayak itu aja. Kalau bisa itu macam ini ahli neraka kan saya makanya seorang ahli surga inilah. Jadi barunya aja jangan kita banyak lagi aibnya. Biar dulu sama pada lakukan di baru satu sembilan. Nah ya artinya sama aja pada berisi kekurangan. Nang sopannya tuh yang berarti orang sekalinya seorang mengaku tuh orang. Nah itu nang sopannya tuh. Makanya Nabi wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu mengenainya. Tidak ada kifarat lil ghibah bagi dosa ghibah hatta yastahillahu kecuali dia minta halal. Dakwah mengkada minta halal. Pertanyaannya, wanita minta halal. Datang presiden misalnya, si A misalnya berarti si B. Kalau ini datangi si B, terus semalamnya berarti B ini. Satu berarti ini, bagi ini dari kisahnya, ya nah. Bapak dah itu harap besoknya di almarhum deh. Ya mana? Sokor-sokor masih nama maaf kurangnya. Nah itu pengalihnya dosa ghibah. Nah, jadi mau melihat aib orang udah kita langsung sadar, jangan-jangan aku nak itu aja dah. Iyalah. Jadi kada terikir lagi aib orang. Makanya di antara nasihat Imam Al-Ghazali itu kan sibuklah disini memperhatikan aib dirimu supaya kita pada saat lagi melihat aib orang lain. Ya kan? Khusus di dulu sambil berlucu sedikit. Jangan mengungkai kemaluan orang di sini. Iti kemaluan masing-masing di sini. Memang salah paham ya lah. Salah paham. Mungkin orang di sini, ya lah. Artinya udah urusan menggaji orang, ya lah. Aib kita aja kada selesai belum, mau urus orang, ya lah. Jadi kalau kita melihat aib orang, la tu'ayyir, jangan dicela, ya kan? Jangan dicela. Karena ghibah itu kadada ibaratnya kadada penembusnya kecuali minta halal atau yastaghfirahu atau meminta ampun kepadanya. Nah, itu malihnya minta ampun, minta maaf. Kemudian kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Ujar Rasulullah, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan. Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia afdalu minal lisan, yang lebih baik daripada lidah. Makanya aja banyak untung rusak muha kayak orang dulu. Tapi sini untung nah rusak muha artinya banyak panggil nama bagus muha sampai
bidadari misalnya, tapi apa di guru pandir mau lutok amat yang mau lutok kalau mau berenai ya kalau mau lagi biar sebaliknya ada orangnya tapi mau ada cuma orangnya apa ya orang bahasa gaulnya kol kan artinya kalau banyak pandir nih jadi orang kalau orang kita nih orang harat kan ada apa pintar apa ada apa orang tapi mau banyak pandir takut orang ya kan tong kosong nyaring bunyinya ya kan banyak pandir maaf di dulu banyak pandir ketahuan bungolnya jadi udah berenai aja ya kan jangan banyak bicara ya kan. Jadi kata Rasulullah tidak ada Allah menciptakan di dalam diri manusia yang lebih afdal, yang lebih baik daripada lidah. Yadkhulul jannata, lidah bisa menyebabkan seseorang masuk surga, wa yadkhulun nar, dan bisa menyebabkan seseorang masuk ke neraka. Bisa gara-gara lidah dia masuk surga, berzikir, bersalawat, baca Quran gara-gara lidah, dan bisa gara-gara lidah masuk neraka, menggibah, memfitnah, adu domba, untungnya itu doyan. Ada orang adu domba berenai, ada datang si A lawan si B, lalu si C nya nama adu domba, tapi gak ada pepandir malah kayak itu aja. Jadi misalnya ini untung nih gara-garanya. Ya. Jadi gara-gara mulut badan binasa. Kayak kalau berbahasanya karena mulut badan binasa. Mulutmu harimaumu. Nah itu Allah. Jadi hati-hati dengan mulut. Lidah tidak bertulang. Ya. Makanya nyaman banget berbandir. Imbahnya maka iyalah aku begaya aja deh. Gue juga seorang begaya orang mendengar maka itu kayaknya seorang maka itu juga jawab aku begaya aja. Lalu makanya begaya sudah iya namanya berarti orang maka begaya aja. Jadi jangan ya. Jadi Nabi lidah itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Fasjunhu, jadi kata Nabi, fasjunhu, jagalah lidahmu. Asal mana? Fasjun itu kurung, si junun itu kan penjara. Fasjunhu, penjarakan lidahmu, kurung lidahmu. Fa'innahu kalbun akur, karena lidah itu kalbun seperti anjing akur yang gila. Kayak anjing gila kamu lagi dilihat makan mau ada sekong diikutnya, kayak itu lidah kita kata Rasulullah. Kalau ada dijaga. Nah dulu dari guru-guru, kenapa guru-guru kita tuh ada berokok sambung puting, kayak berokok sambung puting habis sambung ulama itu diantaranya supaya jangan berpandir. Orang ada tujuannya berokok, ya ada seorang satu juara itu berokok nih, nanti sini supaya jangan berpandir karena pun berokok lagi berpandir. Paling mungkin saya belum ya lah minimal sih atau misal tuh kalau pandir. Terus izin maulah kita kalau bisa dosa ya lah. Bagusnya itu jangan berhubungan ya lah. Apalagi dia berokok di mata ulama itu haram hukumnya. Mulai berokok di mata ulama haram hukumnya. Angin mata izin kemudian berokok di mata ulama. Malah juga. Ahli balak ya.
Makanya orang tuh menasihat rokok dan beli sembahyang itu belakang lihat ada yang terjadi rokok masih rokok yang udah beli sembahyang misalkan rokoknya ya jangan rokok sambil sembahyang sembahyang sambil rokok ya. Nah kalau berikutnya ya Ali wahai Ali, la tal'an musliman, janganlah engkau melaknat orang Islam, menyumpahi orang Islam. Ya, tapi janganlah engkau melaknat atau menyumpahi orang Islam, wala dabatan, dan jangan pula menyumpahi binatang. Kenapa? Fatarji'al la'natu alaika, karena akan kembali al-la'natu, laknat itu alaika, kepadamu. Bahkan dalam kitab, apabila seseorang menggibah maka tidak dimatikan sebelum dia melakukan aib yang disebutnya. Bahkan jawaban aib itu akan dilakukan oleh anaknya atau cucunya. Alhamdulillah. Misalnya berarti orang itu bacaan, alhamdulillah dia latihan. Ada kita malain anak sidin kan, ibu sidin kan, persis lawan nabi sambat sidin. Jadi mengawal melihat aib orang tadi nama udah naik, anggap cermin. Oh, orang kayak gawian, udah itu ya. Jadi karena berarti orang, jadi kulitkan ke diri sendiri, ya lah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhir mohon maaf. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dapat taufik hidayah, agar senantiasa istiqomah hadir di majelis ilmu dan majelis ibadah, dan mudah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhumna wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman kamilan. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى